Baik lagi bersama gua di sini Man Himmel ya guys ya, di mana gua bakal membawakan berita ke kalian di segmen apa kabar dunia ya guys ya. Jadi ada beberapa berita yang bakal gua bawain ke kalian, yaitu ada berita dari Amerika tentang isu penembakan ya guys ya, penembakan aktivis di Amerika, dan yang kedua adalah mengenai demonstran di Nepal yang berkunjung sangat chaos banget gitu ya guys ya. Dan langsung aja ya beritanya, kita akan langsung cek lebih dalam lagi, gas. Oke, jadi berita pertama yang bakal gua bawain ke kalian adalah tentang penembakan aktivis politik ya guys ya, asal Amerika yang bernama Charlie Kirk. Kalau kalian nggak tahu orangnya, ini ya orangnya ya, fotonya gua bakal tunjukin. Dan itu tuh kejadiannya terjadi pada tanggal 10 September gitu. Kayak aneh banget gitu. Kenapa sih, ada apa dengan bulan September ini gitu? Selalu ada terjadi kekeosan gitu di Amerika setiap bulan September gitu. Tapi udah, kita lanjut aja ya guys ya. Itu hanya mungkin sebuah apa ya, kebetulan aja gitu ya. Dan siapa sih sebenarnya Charlie Kirk ini? Saya bawa Charlie Kirk ini adalah seorang nasionalis Kristen yang karismatik, yang pada dasarnya bertindak sebagai juru bicara Trump. Nah, dan ide-ide ekstremis. Jadi intinya dia itu adalah salah satu pendukung Trump ya guys ya. Jadi pendukung garis keras lah kasarnya. Dan Charlie Kirk itu sangat sering berkunjung ke kampus-kampus untuk melakukan debat terbuka ya guys ya, yang dimana mungkin bertujuan hanya untuk bertukar opini aja gitu guys. Nah seperti itu. Dan penembakannya itu terjadi juga di kampus ya guys ya, yaitu di kampus Utah Valley University. Nah seperti apa sih nih, kita lihat dulu ya videonya. Tapi yang mau gua tunjukin adalah video sesaat sebelum penembakan ya guys ya, karena nggak mungkin gua tunjukin ke kalian karena ekstrim banget. Jadi Charlie Kirk itu ditembak langsung mengenai leher ya guys ya, leher kiri depan gitu, dan itu wah chaos banget. Oke, kita lihat dulu ya. You know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Jam gitu. Dan ini kalau kalian perhatiin ini tuh aneh gitu, karena pembunuhan ini itu terjadi sesaat setelah ada pertanyaan mengenai isu penembakan di Amerika. Jadi sedang membahas isu penembakan di Amerika. Seperti yang kita bisa dengar ya dari cuplikan videonya ya guys ya. Ada seorang mahasiswa yang bertanya, atau pemuda yang bertanya tentang berapa banyak sih isu penembakan di Amerika yang terjadi setelah 10 tahun terakhir ini gitu. Nah, kita dengar nih ya. Kita ulang. You know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Pertanyaan itu adalah, do you know how many mass shooter in America in the last 10 years gitu. Dan dijawab gitu oleh Charlie Kirk. Counting or not counting gang violence? Great. Kayak aneh banget cu. Ini aduh, ini sih udah menurut gua pribadi ya, ini nggak tahu ya, mungkin konspirasi atau gimana, ini settingan banget sih. Ini, dan ironinya itu adalah, pernah terbayang nggak sih kata-kata dari seseorang itu adalah violence gitu. Dan literally gitu, yang kata-kata terakhir atau last word dari Charlie Kirk ini adalah violence. Violence itu artinya kekerasan gitu. Dan setelah mengucap kata kekerasan, beliau ditembak mati gitu oleh orang tidak dikenal. Nah, dan banyak yang ini spekulasi tentang bagaimana cara pelaku melakukan tindakannya tersebut. Kita bakal tonton ya videonya. A building captures what appears Nah, to be ini someone kemungkinan running. nih ada video di dalam gedung yang memperlihatkan ada seseorang yang berjalan ya di atas atap gitu. Across a rooftop. That rooftop is this building Nah, called ini the Losi Center. atapnya ya guys, yang tadi ada orang berlari di atap itu, di rooftop ini namanya Losi Center. Less than 200 yards away from the Oke, spot where jaraknya Kirk was 200 yard hit. dari tempat Kirk dibunuh gitu ya guys ya, di tempat Kirk duduk. If that runner was the shooter, he would have been Nah, positioned kalau memang about itu here. apa penembaknya, jadi kurang lebih di sini nih melakukan tindakannya si pelaku itu. From this shot, you can see the rooftop of the Losi building is pretty easy to access. It's connected to another building by an elevated walkway, which as you can see is only separated Nah, from the dan roof gedung by ini a itu sangat railing. mudah untuk diakses guys, seperti yang kita bisa lihat tadi ya sebelumnya. Jadi gedungnya itu langsung nyambung ke gedung seberangnya dan hanya dipisahkan oleh pagar kecil gitu. Jadi sangat mudah banget untuk diakses. Aerial footage after Tuh, the shooting udah shows ada police garis tape polisi ya. on the roof of the Losi building. And at about 12:36 Nah, jadi p.m. intinya langsung dilakukan investigasi ya guys ya, dan dilakukan juga beberapa penangkapan orang ya guys ya, yang diduga pelaku. Tapi sayangnya itu bukan ya guys ya, bukan pelaku
yang asli gitu. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini guys. Ini salah satu suspek pertama ya guys ya. Jadi ditangkap bapak-bapak tua ini ya guys ya oleh pihak kepolisian. Tapi setelah dilakukan penyelidikan ternyata bukan. Dan update terbaru bahwa FBI telah meluncurkan foto pelaku yang diduga kuat ya sebagai pelaku penembakan gitu. Dan ini ya, orangnya ini pakai kacamata hitam, baju hitam, topi hitam kayak gini. Seperti yang kita baca di sini ya guys ya. Breaking news nih ya. FBI merilis foto orang yang diduga terkait pembunuhan Charlie Kirk. FBI telah merilis foto-foto orang yang diduga terkait penembakan fatal Charlie Kirk. Pihak-pihak berwenang menemukan senapan bolt action berkekuatan tinggi di area hutan tempat tersangka melarikan diri setelah serangan. Seperti itu guys ya. Jadi kemungkinan besar adalah ini ya guys ya. Tapi bagaimanapun nanti kalau ada update-update terbaru gue bakal kasih tahu ke kalian ya guys ya. Seperti itu guys. Dan kematian Charlie Kirk ini langsung dikonfirm ya guys ya oleh Donald Trump di akun X-nya ya guys. Seperti yang kita bisa baca di sini ya guys ya. The great and even legendary Charlie Kirk is dead. Dan begitulah ya berita dari kematian Charlie Kirk ini ya guys ya. Bela sungkawa ya, tetap bagaimanapun gini guys. Kalau kalian tanya tanggapan mengenai Charlie Kirk, pembunuhan Charlie Kirk ini seperti apa? Gua sih berpendapat bahwa sangat disayangkan ya guys ya telah terjadi pembunuhan ini, karena bagaimanapun tidak ada yang deserve ya guys ya atas pembunuhan gitu. Nggak ada yang layak untuk dibunuh manusia itu, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun kita tidak satu ideologi gitu. Karena pada dasarnya ya itu merupakan suatu kebebasan berpendapat gitu. Ya kayak gue banyak setuju dengan statement-statement yang diberikan oleh Charlie Kirk mengenai kayak LGBT lah atau apapun itu. Gue setuju bahwa LGBT itu dilarang gitu ya. Tapi gue juga banyak gitu yang nggak setuju, terutama tentang beliau itu adalah pro Israel ya guys ya, atau sangat tidak mendukung oleh Palestina gitu guys, tidak mendukung Palestina, dan itu gue sangat nggak setuju gitu. Tapi balik lagi ya, apakah beliau layak untuk dibunuh atas opini beliau mengenai itu? Dan menurut gue nggak sih gitu, karena memang balik lagi itu merupakan kebebasan berpendapat gitu ya guys ya. Kalau kalian nggak setuju dengan opini seseorang, kalian nggak bisa main kasar apalagi sampai membunuh gitu. Yang bisa kalian lakukan adalah debat ya, melakukan debat terbuka dan meyakinkan seseorang tersebut untuk yakin kepada kepercayaan yang kalian miliki atau ideologi yang kalian miliki. Dan kalau pada ujungnya tetap tidak bisa pendapat, ya udah nggak masalah gitu. Karena itu salah satu bagian dari demokrasi, salah satu bagian dari kebebasan berpendapat ya guys ya. Oke, sekian ya dari berita Charlie Kirk, pembunuhan Charlie Kirk ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke guys, jadi berita selanjutnya datang dari negara Asia, yaitu dari negara Nepal, tentang demonstrasi yang terjadi besar-besaran belakangan ini ya guys ya. Dan ini sangat chaos banget ya guys ya. Dan ini itu digerakkan oleh Gen Z ya, dipercaya digerakkan oleh para Gen Z. Nah, kenapa sih bisa terjadi demonstrasi besar-besaran seperti ini di Nepal? Nah, diduga kuat ini merupakan karena isu pemerintahannya yang korup gitu ya guys ya, pemerintahan yang korup dan juga kelakuan para pejabatnya yang kurang menyenangkan ya, seperti flexing ataupun apalah pokoknya yang tidak menyenangkan gitu. Makanya ini gue bawain berita ini seperti tidak asing gitu ya. Dan ditambah lagi yang membuat demonstrasi atau masyarakat ini makin marah itu adalah ketika pemerintah menutup 26 sosial media ataupun menutup sosmed lah intinya ya guys ya. Dan itu lumayan fucked up banget menurut gue ya guys ya, karena dengan ditutupnya sosmed itu merupakan kemunduran dari kebebasan berpendapat gitu guys. Karena dengan sosmed itu kita bisa menyuarakan suatu hal gitu ya guys ya. Seperti, dan ini ditutup dan nggak main-main, jumlahnya banyak banget gitu guys. Nah seperti itu. Dan kita lihat ya beberapa video dari kerusuhannya gitu guys. Tuh guys, seperti yang kita bisa lihat ya, ini gedung parlemennya dibakar habis guys. Dan ini memakan korban jiwa. Chaos banget pokoknya. Dan gak hanya dibakar ya gedung-gedung parlemennya, tapi juga bahkan ada beberapa pejabat yang diarak guys, ditelanjangin kasarnya gitu ya. Guys, dan gak main-main ya, ini korban yang berjatuhan ini banyak banget, ada lebih dari 1.000 ya guys ya orang terluka, dan terkonfirmasi ada 31 orang yang meninggal ya guys ya, yang tewas akibat demonstrasi ini gitu guys. Jadi ini udah memakan korban jiwa yang lumayan banyak gitu ya. Bahkan para pejabatnya sampai harus dievakuasi pakai helikopter guys, seperti yang kita bisa lihat ya di video ini. Tuh guys, ini pejabatnya dievakuasi langsung oleh atau dengan helikopter gitu guys, karena ini udah saking chaosnya.
Nah gitu guys, jadi bahkan salah satu korbannya itu adalah merupakan istri dari mantan Perdana Menteri yang terbakar hidup-hidup ya guys ya. Seperti yang kita bisa baca di sini ya guys ya, demo Nepal makin ngeri, istri ex-PM tewas terbakar hidup-hidup. Jadi sampai mantan istri dari Perdana Menteri gitu guys. Dan dilaporkan ya bahwa istri dari mantan Perdana Menteri Nepal itu adalah Jalanat Kanal tewas setelah terbakar hidup-hidup ketika rumahnya dibakar oleh warga yang marah gitu. Jadi ini udah chaos banget gitu guys, sampai pembakarannya udah terjadi di mana-mana, bahkan korban jiwanya udah banyak banget gitu. Dan seperti itu ya guys ya berita dari demonstrasi yang terjadi di Nepal ya guys ya. Bagaimanapun kita doakan ya guys ya, semoga Nepal pulih kembali ya guys ya. Pokoknya jangan ada lah kerusuhan-kerusuhan lagi, dan juga pemerintahannya juga ya semoga bersih gitu. Dan gue yakin karena dengan pemerintahan yang bersih itu nggak akan ada kerusuhan gitu, bahkan warga bakal dengan sukarela membayar pajak gitu guys. Tapi kalau pemerintahannya yang kotor, yang korup, kayak pastilah nggak mungkin masyarakat itu diem aja gitu ya, seperti itu guys. Dan oke guys ya, jadi berita kali ini dicukupkan ya guys ya, seperti itu. Dan terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton segmen Apa Kabar Dunia kali ini, dan Main Himmel di sini. Bye bye.